Assalamualaikum Bu Welfa. Waalaikumsalam Bu Odi. Kemarin katanya ada yang mau Bu Welfa ceritakan dengan saya ya, waktu kita ketemu kemarin, tapi karena waktu kita sempit, kita nggak bisa cerita ya Bu ya. Jadi katanya Bu Welfa mau hari ini ada waktu bicara dengan saya. Apa yang mau Ibu bicarakan itu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu Odi. Ada hal yang ingin saya bicarakan Bu Odi tentang eh, anak yang kurang mandiri di kelas saya Bu Odi. Menurut saya itu hambatan pada diri saya. Makanya hal itulah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Odi. Oke. Jadi Ibu mau menceritakan anak yang kurang mandiri di kelas Ibu ya Bu ya. Itu yang menjadi Iya beban benar. pikiran Bu Welfa ya Bu. Oke. Tapi biar pembicaraan kita terarah nih Bu ya. Gitu. Jadi kita jelas nih nanti akhir dari pembicaraan kita itu bagaimana. Gitu. Jadi apa yang Ibu Welfa harapkan di akhir pembicaraan kita ini? Harapan saya Bu, di akhir pembicaraan kita kali ini, harapan saya berharap permasalahan saya terselesaikan ketika saya menghadapi anak yang kurang mandiri di kelas saya Bu. Jadi saya harap anak tersebut dapat mengikuti kemandirian sesuai dengan seusianya gitu. Contohnya anak-anak di kelas saya itu dapat memasang sepatu sendiri gitu kan Bu. Jadi saya berharap anak itu mampu gitu Bu. Oke, jadi Bu Elva berharap setelah pembicaraan kita ini, uh, Bu Elva menemukan lah ya Bu ya, apa dan bagaimana mengatasi anak yang kurang mandiri ini tadi ya Bu ya. Iya, benar Berharapnya sekali anak Bu. ini setelah pembicaraan ini, Bu Elva menemukan cara untuk menemukan agar anak ini lebih mandiri, gitu ya Bu. Baik Bu Elva, tadi Bu Elva kan cerita nih ya, uh, dan berharap bahwa setelah ini kita menemukan solusi nih untuk masalah yang kurang kemandirian tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator Bu Welfa sehingga Bu Welfa berpikir bahwa anak ini kurang mandiri gitu. Apa yang dilakukan anak ini yang membuat Bu Welfa berpikir bahwa anak ini kurang mandiri gitu? Ya, uh, anak ini indikator anak ini Bu yang dilakukannya kurang mandiri. Pertama, anak ini ketika memasang sepatu anaknya tidak bisa masang sepatu. Yang kedua, ketika makan bersama, kami ada kegiatan makan kan Bu di sekolah. Jadi anak tersebut itu disuapin Bu. Sementara anak usia 6 tahun itu Bu bisa makan sendiri gitu Bu tanpa disuapin gitu. Itulah indikatornya atau meletakkan tasnya pada tempatnya karena teman-teman seusianya sudah bisa Bu. Yang sekarang ini saya menghadapi anak yang sama sekali tidak bisa gitu Bu. Bukan dia tidak bisa tapi dia tidak mandiri gitu Bu. Selalu saya dampingi terus bahkan kadang saya melakukan kegiatan tersebut gitu. Jadi anak ini yang membuat Bu Elsa berpikir bahwa dia ini kurang mandiri itu dia tidak bisa melakukan sendiri Iya. pasang sepatu, makan Iya. sendiri gitu ya Bu Iya, ya. benar sekali Bu. Menurut Bu Elsa idealnya anak mandiri itu seperti apa Bu? Ya, menurut saya Bu, idealnya anak mandiri itu anak yang mampu memasang sepatu sendiri, anak yang mampu makan dengan sendirinya, meletakkan alat tulisnya di tempatnya, meletakkan tasnya. Anak itu mampu dengan sendirinya gitu Bu, tanpa bantuan dari gurunya atau tanpa bantuan dari saya gitu Bu. Jadi anak itu sudah bisa suruh cuci tangan sendiri sudah bisa, tidak lagi saya mencucikan tangannya gitu Bu. Anak itu sudah mampu dengan sendiri, tidak bantuan dari ibu gurunya gitu Bu. Jadi menurut standar idealnya itu anak itu mampu melakukan hal-hal yang Bu Elsa bilang tadi seperti cuci tangan, makan, pasang sepatu, meletakkan alat-alat tulis itu sendiri ya Bu ya. Maka Ya, ketika benar. anak-anak sudah melakukan itu dan anak ini nantinya mampu melakukan itu, maka anak itu sudah termasuk anak yang mandiri ya, gitu ya Bu Elsa. Ya, ya benar Bu. Selama ini sejauh ini kalau boleh Bu Elva cerita apa yang sudah Bu Elva lakukan gitu ya untuk membimbing anak ini
menemukan kemandiriannya itu Bu Elva. Oke, baik Bu. Sejauh ini saya sudah melakukan, saya membimbingnya, saya mengarahkan. Nah, letak sepatunya kalau anak laki-laki sebelah sini, kalau anak perempuan sebelah sini ya, susunnya. Ini tasnya, saya juga sudah melakukan locker itu sudah saya beri nama. Nama anak tersebut gitu Bu, tempat duduknya sudah saya arahkan, di sini anaknya tempat duduknya, sini letakkan tasnya. Jadi dengan saya memberikan lambang-lambang terhadap anak tersebut tahu di mana letak tasnya gitu. Jadi saya sudah melakukan memberikan label-label nama gitu kan Bu. Jadi anak tersebut tidak ragu ketika meletakkan barangnya gitu Bu. Saya sudah melakukan hal tersebut Bu, dan saya juga sudah membimbingnya gitu Bu, sudah mengajarkan bagaimana memasang sepatu yang benar gitu. Jadi Bu Elva sudah melakukan, selama ini juga sudah mencoba ya Bu ya, melakukan dengan membimbing anak, memberi label pada label namanya masing-masing ya Bu ya, pada lokernya, kemudian di mana tempat duduknya gitu. Oke Bu Elva, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, dari yang sudah Ibu Elva lakukan, menurut Bu Elva ini berada di skala berapa Bu? Saya berada di angka 5 Bu. Di skala 5 ya Bu ya? Iya. Iya. Yang skala 5 itu yang bagaimana menurut Bu Elva? Saya membimbing Bu. Saya hanya tahap membimbing Bu. Tapi saya belum memberi arahan. Saya cuma tahap membimbing Bu. Saya belum mengarahkan. Yang kedua, saya sekedar mengarahkan. Mungkin kegiatan yang saya lakukan terhadap anak tersebut itu kurang saya tekankan gitu Bu. Bagaimana, oh ini loh nak, ini kanan, ini kiri. Saya cuma yang mempraktekkan begini masang sepatu gitu. Mungkin anak itu masih bingung meletakkan sepatunya sebelah kanan itu yang di mana, sebelah kiri itu di mana, cara masangnya bagaimana. Jadi kan Bu, anak tersebut salah meletakkan antara sepatu kanan dan kiri gitu kan Bu. Jadi saya belum sampai ke pemahaman sejauh itu gitu Bu. Mungkin ke depannya harus saya itu karena Bu di situ pembimbingan saya. Jadi menurut Bu Elva masih di angka 5 karena masih membimbing yang dasar-dasar ya Bu Elva ya? Iya, belum ya, yang benar sekali Bu. Sejauh itu. Okay. Yang Bu Elva harapkan itu sebenarnya di skala berapa Bu? Dari anak tersebut. Saya berharap Bu Elva harapkan. Oke Bu, saya berharap saya berskala di angka 8 Bu. Angka 8 ya Bu Elva. Yang bagaimana Bu? Skala angka 8 ini saya berharap anak tersebut tidak perlu dibimbing lagi, anaknya sudah tahu bagaimana cara memasang sepatu yang benar, bagaimana meletakkan tempat pensilnya, bagaimana meletakkan tasnya, dan bagaimana cara makan yang baik dan benar itu gitu. Cara makan kan kaki bersila, membaca doa dulu gitu. Anak tersebut sudah mandiri dengan sendirinya gitu. Jadi Bu Elva berharapnya anak ini sudah mampu melakukan sendiri, ya Bu ya? Ya, tahu bagaimana bersikap, makan yang baik itu bagaimana, begitu ya Bu. Itu yang harapan Bu Elva berada di tahap itu. Untuk mencapai tahap itu, kira-kira apa yang akan, menurut Bu Elva, apa yang akan Bu Elva lakukan agar anak ini mulai berkembang kemandiriannya itu? Menurut Bu Elva ini apa yang harus Bu Elva lakukan? Menurut saya nih Bu, saya akan melakukan yang pertama sekali saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan guru yang sudah senior ya Bu ya. Saya memintakan trip atau tipsnya kepada rekan sejawat saya. Ya pastinya mereka sudah lama mengajar dan pasti ada triknya, dan itu belum saya lakukan. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi sama orang tua Bu. Saya akan berusaha berbicara dengan orang tua anak tersebut tentang kemandirian anak ini di rumah. Kalau seandainya kemandirian saya bentuk di sekolah, ternyata anak tersebut di rumah tidak dibentuk,
Ya, sama saja kan Bu. Saya berharap ketika saya menyuruh anak tersebut makan sendiri di sekolah, tetap anak itu makan sendiri juga di rumah sehingga dia mandiri gitu Bu. Oke, jadi yang ingin Bu Elva lakukan itu Bu Elva pertama berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat gitu, dengan guru Ya, senior gitu ya Bu. Kemudian juga berkolaborasi dengan wali murid ya Bu, agar sejalan yang Ibu tanamkan di sekolah juga sejalan dengan yang di rumah gitu ya Bu. benar Bu. Oke. Dalam waktu dekat ini yang ingin Bu Elva lakukan dulu itu yang mana Bu? Yang apakah Ibu Elva ingin berkolaborasi dulu atau Bu Elva ingin uh, berkolaborasi dengan wali murid? Yang mana yang ingin Bu Elva Uh, lakukan dalam waktu dekat? Iya Bu, yang akan saya lakukan yang pertama itu berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu yang ada di sekolah. Tentunya orang-orang terdekat saya terlebih dahulu yang akan saya ajak untuk berbicara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang gitu Bu. Oke. Jadi Bu Elva dalam waktu dekat ini Bu Elva ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu ya Bu ya. Ya, Kira-kira benar sekali kapan Bu. itu Bu dilakukan? Uh, Seminggu lagi lah Bu saya akan melakukan, saya akan mengkomunikasikan dulu dengan gurunya gitu. Jadi Setelah dalam waktu satu MPLS ini gitu. Oke, oke, baik Bu Elva. Nah, kita udah bicara panjang lebar ya Bu. Jadi menurut Bu Elva, apa yang Bu Elva dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Yang saya dapatkan dalam kegiatan kita hari ini itu saya merasa lega Bu, permasalahan saya ternyata bisa diatasi Bu, permasalahan saya ternyata bisa diatasi, tidak serumit yang saya pikirkan gitu Bu. Semoga saya dapat menyelesaikan permasalahan saya Bu. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih juga Bu Elva udah mau cerita sama saya ya Bu Elva. Jadi Bu Elva dalam waktu dekat ini ya Bu ingin berkolaborasi kemudian dengan rekan guru ya Bu ya. Oke, dan Yeah. Bu Elva juga udah merasa lega ya Bu ya. Nah, Ya, baik Bu saya lega Elva, sekali. ya kalau gitu saya tunggu ya Bu cerita Bu Elva bagaimana nantinya hasil dari yang Bu Elva lakukan itu. Ya Bu, saya tunggu cerita-cerita kita ke depannya ya Bu ya. Baik Bu Ya Elva, Bu, saya undur diri dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Elva sudah mau cerita-cerita. Ya baik, Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Odi.